Bagi Anda para wanita single, apakah terasa susah mengatur keuangan, gaji tidak cukup buat investasi atau bahkan menabung? Dompet jebol hanya buat bayar kartu kredit. Nah, Prita Gozi hadir di sini memberi tips mengatur keuangan bagi Anda para wanita single. Telepon kami di nomor 021536600500 dan 021536612222 para wanita single untuk bertanya ke Prita. Baik. Ini kita tunggu wanita single ya, tapi kita ada poin-poin yang para wanita single harus tahu supaya keuangan mereka bisa diatur dengan baik. Rencanakan pengeluaran. Ini bagaimana Prita maksudnya? Karena gini, kita tuh tidak bisa merencanakan penghasilan. Penghasilan tuh given, ya udah gimana gaji kita berapa ya itu yang kita dapat. Tapi kalau pengeluaran tuh kita yang bisa merencanakan. Nah, perempuan itu memang dia punya pengeluaran yang nyaris tidak terbatas karena Nyaris tidak terbatas. Iya, pertama adalah pengeluaran yang sifatnya wajib. Oke. Nah, wajibnya perempuan itu memang biasanya lebih banyak daripada pria. Jadi memang itu adalah tantangan tersendiri untuk kaum perempuan. Nah, kalau saya bilang rencanakan pengeluaran Anda itu kita bagi menjadi pertama, biaya wajib itu hanya berhubungan dengan kebutuhan harian kita. Contoh, transportasi. Lalu kalau kita kos atau kalau kita sudah punya rumah sendiri, kalau masih pun bersama orang tua, maka kita kan punya sejumlah uang yang memang mungkin kita bayarkan kepada orang tua seperti listrik dan lain-lain. Lalu jangan lupa juga komunikasi, karena biasanya wanita single tuh biaya komunikasinya cukup besar. Dan selain itu yang paling terakhir adalah untuk gaya hidup dia sendiri. Karena dia kan biasanya suka untuk pampering tubuhnya atau belanja dan sebagainya. Nah, rencanakan pengeluaran ini itu maksimal hanya 70% dari gaji yang dia terima. Dan ini direncanakannya per bulan atau jangka panjang setahun atau bagaimana? Oh, cukup per bulan, karena memang setiap bulan perempuan tuh harusnya merencanakan apa yang akan dia belanja atau apa yang akan dia beli di bulan itu saja. Karena tiap bulan tuh pasti nanti lain-lain. Mau kata dibilang ada diskon sekarang apa, bulan depan pasti ada diskon yang lain, jadi pasti dia akan belanja lagi. Oke, poin nomor 2, pasang tujuan keuangan. Tujuan keuangannya harus seperti apa? Nah, biasanya kalau wanita single itu saya selalu bilang Anda harus punya dana darurat atau dana cadangan. Kenapa? Kalau sampai terjadi musibah pada diri dia tidak punya backup orang lain. Karena kan dia single. Kalau ada pasangan kan masih bisa yang minta sama pasangan. Kalau ini kita masa mau minta orang tua juga belum tentu orang tua ada. Mau minta sama teman repot juga. Jadi memang perempuan single wajib punya dana darurat dan jumlahnya minimal 6 kali pengeluaran rutin bulanan dia. Apakah investasi atau liburan atau beli mobil atau beli rumah atau nikah adalah termasuk tujuan keuangan? Pastinya. Jadi prioritas berikutnya baru dia pilih antara mau beli rumah duluan atau kendaraan duluan atau untuk misalnya liburan dan lain-lain, itu prioritas ada di tangan wanita single ini. Jadi setelah dana darurat berikutnya pasang tujuan keuangan lain, tapi yang tidak boleh dilupakan, jangan pernah lupa untuk menyisihkan uang, dana pensiun serta dana kesehatan. Baik, dan sebelum kita lanjutkan ke poin nomor 3, kami ingatkan lagi bagi Anda pemirsa, bagi Anda para wanita single yang ingin bertanya bagaimana cara mengatur keuangan Anda supaya tidak habis terus untuk belanja, ada Prita Gozi di sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Telepon kami di nomor 021536600500 dan 021536612222. Baik, Prita, ke poin nomor 3, prioritas investasi. Kenapa investasi harus prioritas sih untuk wanita single? Oh iya dong, karena gini, statistiknya mengatakan bahwa memang perempuan itu punya harapan hidup yang lebih panjang daripada pria. Oke. Karena dia punya harapan hidup yang lebih panjang, maka dia kemungkinan akan butuh biaya yang lebih banyak untuk menyokong hidupnya dia yang kita tidak tahu usianya sampai berapa. Dengan demikian, oh iya, dan satu lagi, perempuan itu biasanya berhenti bekerja lebih cepat dibandingkan pria. Oke. Macam-macam alasannya, mungkin nanti sudah menikah punya anak lalu berhenti, atau orang tua sakit dia yang mengurus, biasanya begitu. Jadi sudah kerjanya lebih pendek, umurnya lebih panjang, otomatis investasi itu menjadi hal yang harus diprioritaskan. Dan harus dipikirkan bahkan di saat mereka masih single begitu? Iya dong, karena pada saat dia masih single dia bisa mengatur pengeluarannya sendiri sehingga dia bisa memilih investasi. Baik, ada penelpon dari Surabaya, ada Roci. Selamat siang, Roci, wanita single kita yang pertama. Silakan bertanya ke Prita. Ya, selamat siang. Siang. Mbak, saya dari Surabaya. Ini saya Ya. mau tanya. Kebetulan saya kan semester akhir. Tapi saya tuh juga kadang itu kayak mikir gitu loh. Kok perasaan, misalnya pendapatan saya tuh
juga lumayan di bulan sebelumnya. Terus kalau misalnya bulan sebelumnya tuh sedikit, tapi kok perasaan kalau pengeluaran yang saya keluarkan itu kayak sama aja gitu ya Mbak ya. Kayak ngalir terus gitu ya Mbak ya? Iya, dan kadang-kadang itu kalau semisal udah nentuin aku mau beli ini, aku mau beli ini, terus aku mau nabung segini, tapi ya tetap Bablas budgetnya- gitu. Iya, kalau semisal ada diskon dikit aja itu kayak udah goyang kayak gitu. Mbak Padahal kan, biasanya belanjanya langsung ke toko atau online? ya dua-duanya sih Mbak. Dua-duanya. Mbak punya berapa rekening bank? Dua. Oke. Kenapa jumlah rekening bank dan cara belanja tadi berpengaruh? Karena wanita itu memang punya kebiasaan adalah impulsif buying. Kita kalau lagi sedih kita belanja, kita lagi galau kita begitu. belanja. Nah, jadi memang itu saya mengerti betul wanita Ya. memang seperti itu. Jadi supaya kita tidak kebablasan dompetnya, tetapi kita bisa memenuhi keinginan kita dengan punya 3 rekening, ini akan sangat membantu dia. Kenapa? Rekening yang pertama adalah untuk biaya wajib, yang kedua adalah untuk tabungannya dia sendiri yang memang tidak dia gunakan untuk belanja, yang ketiga ini yang boleh sepuas-puasnya belanja. Jadi saat dapat gaji, katakanlah gajinya 5 juta rupiah. Oke, bagi 3 juta untuk yang biaya hidup, 1 juta untuk yang tabungan dan investasi, 1 juta untuk shopping. Jadi nanti Mbak lagi galau, shopping lah dengan yang 1 juta. Mbak lagi sedih, silakan. Mbak lagi pengen sama teman-teman hura-hura, ambil tapi dari 1 juta. Tidak ganggu yang rekening 1 juta lainnya, serta yang 3 juta. Jadi kalau lagi sedih atau galau, kartu ATM di rekening yang satunya harus dijauh-jauhin. Harus gitu ya. dijauh-jauhkan, jadi tidak boleh dibawa-bawa. Baik, poin nomor 4, pilih tawaran diskon. Gimana? Nah, perempuan nih memang kita kecenderungannya adalah suka sekali dengan diskon, cashback dan sebagainya. Tapi kita mesti pintar-pintar. Pertama, sebetulnya harga aslinya berapa? Kita harus tahu. Yang kedua, kita sebisa mungkin tuh jangan malas untuk melihat ada penawaran di mana. Sebagai contoh, saya baru menyadari ada beberapa rekening tabungan yang meskipun kita pakai debit, tapi kita banyak dapat point reward. Jadi kalau dulu kita pikir hanya kartu kredit yang bisa gitu, ternyata sekarang debit pun bisa. Wah, ternyata setelah dikumpul-kumpulkan, point reward itu bisa untuk tambahan uang belanja lagi. Oke. Nah baik, mungkin terakhir kalau misalnya ini wanita single, dia punya rencana menikah dalam waktu dekat. Ada yang perlu dirubah nggak dari yang semua kita bahas tadi? Ya, pada saat dia memang sudah punya rencana untuk menikah, maka sebisa mungkin dia tahan dulu shopping-shoppingnya. Kenapa? Karena gaya hidup yang sudah terbiasa untuk dikit-dikit belanja, nanti mungkin akan tidak bisa seperti itu saat sudah menikah. Jadi untuk perubahan memang tidak mudah, tetapi dia bisa belajar pelan-pelan 3 bulan kurangi shoppingnya, 6 bulan kurangi. Pada saat dia berumah tangga, dia akan tahu prioritasnya bukan lagi untuk dirinya dia sendiri saja. Dulu ibu saya pernah mengajarkan setiap pengeluaran kita tulis di buku. Apakah masih perlu seperti sekarang? Kalau zaman sekarang itu kita beruntung karena sudah adanya teknologi. Jadi dengan penggunaan rekening bank dan lain-lain, kita tidak perlu lagi catat Mas Bima, tapi semuanya sudah ada di internet. Kita tinggal download setiap bulan, tapi memang harus rajin. Lalu kita simpan, bisa dalam soft copy atau hard copy, tetapi memang itu tetap catatan harus kita punya. Oke. Nah biasanya dalam kehidupan wanita single, apakah ada biaya-biaya darurat yang perlu disiapkan, maksudnya biaya-biaya tidak terduga yang perlu disiapkan dan bagaimana menyiapkannya? Ya, dana darurat itu harus dipersiapkan untuk wanita single. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita harus menyiapkan 6 kali pengeluaran rutin bulanan dia. Jadi kalau ambil contoh tadi saya bilang 3 juta, berarti dikali 6 ya 18. Jadi berarti dia tiap bulan itu memang harus punya sejumlah uang segitu di rekening tabungan yang terpisah. Kalau sampai terjadi musibah atau lain apapun, dia akan mengambil dari tabungan yang darurat tadi. Baik, terima kasih Prita tipsnya dan semoga tips tadi bisa membantu para wanita single.